Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari Hasto habis diperiksa KPK tidak ditahan. Setelah Hasto Kristianto selaku Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait menghalang-halangi Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Hasan Masiku. Langsung Hasto Kristianto menitipkan rumahnya yang di Bekasi Timur kepada Satgas PDIP lalu melarikan diri entah kemana. Di sekitar Jakarta dan beberapa hari kemudian KPK menggeledah rumah Hasto Kristianto yang di Bekasi Timur yang berhasil membawa satu flash dan buku harian. Tersangka Hasto Kristianto diduga tidak menemukan barang yang dibutuhkan sebagai alat bukti. Penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengalihkan isu tudingan jurnalis internasional kepada mantan Presiden Joko Widodo terkorupsi di dunia tahun 2024 versi OCCRP masuk nominasi ketiga, sedangkan nominasi pertama terkorupsi Presiden Suriah Bashar al-Assad yang dijatuhkan pemberontak al-Jauhari yang melarikan diri ke Rusia, dan nominasi kedua Presiden Ghana Afrika. Sedangkan nominasi ketiga jatuh kepada mantan Presiden Joko Widodo terkorupsi di dunia tahun 2024 versi OCCRP. Walaupun mantan Presiden Joko Widodo terkorupsi di dunia tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menangkap dan menahan mantan Presiden Joko Widodo. Akibat Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berhutang budi kepada mantan Presiden Joko Widodo ketika diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait membantu Hasan Masiku jangan sampai ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Hasto Kristianto tetapi mangkir dari panggilannya dengan alasan ada halangan mengikuti ulang tahun ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sekolah PDIP di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil lagi Hasto Kristianto untuk diperiksa KPK untuk melanjutkan pemeriksaan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan Hasto Kristianto berjanji memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan risiko ditangkap dan ditahan. Jangan sampai ada tudingan Hasto Kristianto tidak berani menghadapi Komisi Pemberantasan Korupsi yang bisa menjatuhkan nama baiknya selaku Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dituding sebagai penakut. Pada saat Hasto Kristianto berangkat menuju kantor Komisi Pemberantasan Korupsi didampingi lebih 50 orang pengacara yang berangkat bersama naik bus pariwisata yang untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Hasto Kristianto dan Hasto Kristianto setelah selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dan pulang ke tempat tinggalnya. Alasan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melakukan penahanan karena masih melakukan pemeriksaan kembali tersangka Hasto Kristianto masih ada yang akan diperiksa yang posisinya penting terlebih bukti-bukti yang belum sempat diperiksa. Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menahan Hasto Kristianto dengan alasan masih memeriksa lagi Hasto Kristianto. Alasan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tepat. Justru Komisi Pemberantasan Korupsi selesai memeriksa Hasto Kristianto harus menahan dan menangkap dan menahan Hasto Kristianto agar tidak melarikan diri.
sehingga dapat mempercepat penyelesaian perkara Hasto Kristianto. Seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi habis memeriksa Hasto Kristianto langsung menangkap dan menahan Hasto Kristianto di rumah tahanan negara atau rutan karena sering mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi perkara Hasto Kristianto sudah perkara lama. Seharusnya sejak 4 tahun yang lalu sudah selesai perkaranya terkait Hasan Masiku. Tetapi bila Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penangkapan dan penahanan kepada Hasto Kristianto agar tidak bisa melarikan diri dan perkaranya dapat diselesaikan dengan cepat, harus ditahan. Ada dugaan tidak ditangkap dan tahannya Hasto Kristianto setelah selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. 1. Dalam pemeriksaan Hasto Kristianto belum ditemukan minimal 2 alat buktinya, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pemeriksaannya karena Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasto Kristianto bukan hasil pemeriksaan Hasto Kristianto sendiri, tetapi berdasarkan informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Ada informasi bahwa Megawati Soekarno Putri menelepon Presiden Prabowo Subianto terkait pemeriksaan Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berani melakukan penangkapan dan penahanan kepada Hasto Kristianto. Tetapi kalau benar informasi tersebut, wajarlah Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melakukan penahanan dan penangkapan kepada Hasto Kristianto karena Prabowo Subianto atasan langsung Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi ada yang menyangkal kader Partai Gerindra tidak benar Megawati Soekarno Putri menelpon Presiden Prabowo Subianto karena Presiden Prabowo Subianto selaku atasan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai penangkapan dan penahanan Hasto Kristianto merupakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi karena Prabowo Subianto tidak mau mencampuri urusan penegakan hukum. Karena negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari semua lembaga negara. Bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Ada dugaan kader Gerindra menyatakan tidak ada Megawati Soekarno Putri menghubungi Presiden Prabowo Subianto. Kalau kader Partai Gerindra menyatakan benar Megawati Soekarno Putri menghubungi Presiden Prabowo Subianto terkait membantu Hasto Kristianto agar tidak ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, pernyataan ini sama juga merusak nama baik Presiden Prabowo Subianto dengan tudingan suka mencampuri penyelesaian perkara korupsi yang bertentangan dengan penegakan hukum, apalagi negara Indonesia sebagai negara hukum. 3. Hasto Kristianto akan memperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, karena Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka belum pernah diperiksa, hanya berdasarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena menurut ketentuan hukum, bila dari hasil pemeriksaan Hasto Kristianto ditemukan minimal 2 alat bukti, baru Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Anak Puan Maharani Pinka Haprani sebagai cucu kesayangan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan melangsungkan perkawinan dengan Didin Prabowo tahun 2025. Kemungkinan besar Hasto Kristianto tidak ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemungkinan besar Megawati Soekarno Putri menelepon Presiden Prabowo Subianto karena Megawati Soekarno Putri akan menjadi keluarga dekat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana perkawinan Pinka Haprani dengan Didin Prabowo tahun 2025 ini. Harapan saya,
Pra Peradilan Hasto Kristianto ke Peradilan Negeri Jakarta Pusat atas penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kemungkinan besar pra peradilan akan dimenangkan Hasto Kristianto karena Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka diduga tidak didukung minimal 2 alat bukti, karena untuk menetapkan tersangka harus menemukan minimal 2 alat bukti baru bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sekian dan terima kasih.